Baik Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan kepada kita apa yang sedang dialami oleh bangsa kita hari-hari ini sesuai dengan Alkitab. Saya akan kaitkan dan nanti kita akan berdoa untuk bangsa kita. Saudara, di dalam kitab Amos pasal yang ketiga dikatakan, saudara, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkan dengan diam-diam. Mulai dari sejak tahun 2020, seluruh dunia mengalami goncangan oleh karena COVID-19. Banyak yang mati dan bahkan takut ketemu mayat. Dan hampir mirip seperti yang dituliskan dalam Alkitab ini. Dan bahkan sampai saat ini bangsa kita terus menangis karena banyaknya mayat yang menjadi korban akibat daripada COVID-19 ini. Maka yang terjadi, saudara, adalah yang pertama, nyanyian akan menjadi hilang dari rumah Tuhan. Kalau itu dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk berdoa bagi bangsa kita. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Agar kiranya Tuhan mengendalikan apa yang sedang terjadi, khususnya di bangsa kita hari-hari ini. Sehingga dengan permohonan kita, harapan kita tidak ada lagi korban yang jatuh akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Kita harus lawan roh pembunuhan akibat COVID-19 ini. Penuhi rumah Tuhan dengan nyanyian, dengan pujian kepada Tuhan, dengan pengagungan kepada nama Tuhan. Jangan sampai hilang pujian dan penyembahan, pengagungan kepada nama Tuhan di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus disamarakan dengan pujian, dengan penyembahan sebagai bukti bahwa Tuhan kita yang berkuasa atas seluruh muka bumi. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang menimpa bangsa kita, itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau makin semarak pujian dan penyembahan, pengagungan kepada nama Tuhan di rumah-rumah Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan turun untuk memulihkan keadaan umatnya, untuk menyembuhkan keadaan umatnya, untuk melepaskan umatnya dari
ancaman maut karena COVID-19 ini. Dan harapan kita lewat doa yang kita naikkan pada malam ini, bangsa kita akan dipulihkan, bangsa kita akan ditolong, darah Yesus akan menyucikan bangsa kita. Dan kalau ada dosa-dosa yang dilakukan oleh gerejanya, oleh orang-orang percaya kepadanya, oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini, kita mohon pengampunan Tuhan agar darahnya tercurah untuk menebus bangsa kita Indonesia ini. Di ayat yang ke-8 ada goncangan yang begitu luar biasa terjadi. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? Sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir. Ada perkabungan di mana-mana. Kalau kita lihat terjadi di seluruh dunia saat ini. Dan itu mengguncang banyak orang. Banyak orang tergoncang hari-hari ini. Bangsa-bangsa tergoncang. Jiwa orang tergoncang. Ada keluarganya yang mati karena COVID. Ekonominya tidak jalan dengan baik. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Pekerjaannya tidak jalan dengan baik. Banyak orang tergoncang. Banyak orang menangis. Banyak orang menjerit. Karena keadaan yang sedang mereka alami hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan pada malam ini, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti cari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari segala keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Di ayat yang ke-10 kita melihat semua festival, perayaan-perayaan akan menjadi kesedihan. Di ayat yang ke-10 dikatakan di ayat 10, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tidak seluruh dunia saat ini, semua perayaan, pesta-pesta, pesta adat, pesta pernikahan, pesta semuanya tidak ada lagi seperti zaman dulu. Firman Tuhan digenapi hari-hari ini. Semua perayaan, semua pesta pora berubah menjadi ratapan, berubah menjadi air mata, berubah menjadi perkabungan. Hari-hari ini kita sedang digiring masuk dalam penggenapan firman. Mari lebih banyak merendahkan diri, lebih banyak berdoa, lebih banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka saya percaya di atas pujian dan penyembahan Tuhan turun, Tuhan bersemayam. Dan kalau ia hadir bersama dengan mujizatnya, ia hadir bersama dengan hadiratnya, ia hadir bersama dengan mujizat kesembuhannya, kelepasannya, pengampunannya, keselamatan yang daripadanya. Dan malam ini harapan kita lewat doa ini, perkabungan atas gerejanya berhenti, perkabungan atas kota berhenti, perkabungan atas bangsa berhenti. Kalau Tuhan hadir ketika umatnya memuji-muji Dia. Saudara, kita akan lihat ayat yang ke-10. Di situ juga dikatakan, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya
sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang mengalami hati yang pahit, keadaan yang pahit, situasi yang pahit. Banyak orang menjerit hari-hari ini. Belum keluarganya yang mati karena COVID. Belum keluarganya karena terhenti aktivitas kegiatan, pekerjaan, usaha, ekonomi. Banyak hari-hari perayaan berubah menjadi perkabungan. Dan bahkan sampai menjadi kepahitan. Bangkit, bangun, berdoalah, sadar dan berjaga-jagalah. Yesus jauh-jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita. Saudara, ia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa, untuk negara kita, untuk kota kita, untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kita doa agar dunia disembuhkan oleh Tuhan dari situasi dan keadaan hari-hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti kami melalui siaran langsung ini, ikutlah berdoa bersama dengan kami. Dan bagi Bapak Ibu yang beberapa orang ada di dalam ruangan ini, berdoa dengan segenap hati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Haleluya, kita bangkit berdiri semuanya.